Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, langsung aja buka akadnya. Silahkan laptopnya dinyalain ya. Join lewat bebas sih. Kalau Google Meet-nya mau lewat HP atau lewat laptop. Kita coba ngerjain modul LabNet akad bareng-bareng ya. Sama kemarin yang di LMS teman-teman udah kelar semua belum tuh yang kerja kelompok? Sudah. Sudah, Kak. Aman kah? Atau ada yang error nih? Aman ya. Oke, sip. Oke. Hari ini yang modul 276 ya. Tempatnya itu berarti ada di modul 2 expand 7276 yang paling bawah ini. Kalau aku coba SS itu berarti yang masuk ke modul 2 ke 2,7 sorry 2.7 terus yang ini. Yuk teman-teman di download ya. Terus download yang kanan ini ya. Yang mana pelan-pelan? Yang ini nih modul 2 2.7 276 terus download yang kanan ini. Aman, nanti tak SS ini juga tak record. Ini ya kelasnya ya. Nah, hasil downloadannya itu berarti nama file name-nya kayak gini teman-teman. Pastikan downloadnya yang ini ya. Yang itu ya. Coba deh teman-teman kerjain dulu sampai berhasil ke download. Yang ini langkah-langkahnya. Aman kah? Kak, dua file kalian download. Satu yang kanan aja. Oh, satu yang itu aja. Ya, yang kayak tak kirim di Sudah. grup. Atau langsung tak kirim ke sini kali ya? Bisa nggak ya? Tak kirim langsung ke sini. 400-an MB. Sorry KB. Nah, kalau udah, terus kalau kamu buka filenya, tuh hasilnya kayak gini, teman-teman. Nah, kan ada minta kayak gini nggak di laptopnya kamu? Minta user profile, name, email, dan lain-lain nggak? Bentar, Kak. Terserah ya, mau ngikutin apa enggak. Barangkali mau ngerjain sendiri juga nggak apa-apa. Barangkali mau ngerjainnya malam gitu. Tapi nggak tahu juga nih deadline-nya kapan. Mending kalau nggak ngerjain dari awal ya mending nggak usah ngerjain dari awal cuy. Jangan sampai di tengah-tengah baru nyusul terus nanya-nanya, mas nih ketinggalan jauh banget. Wah, ngerepotin tuh cuy masuknya tuh jir. Sudahkah? Udah ya, udah cuma download doang. Nah, kalau udah di bagian isi profile ini muncul nggak di punyamu teman-teman? Muncul. Nah, itu diisi aja nama lengkap sama email kampusnya. Ini aku coba isi ya. Muhammad
Salah. Buset, gini ya. Nah, aku screenshot. Kita cuma masukin nama lengkap dan email terus di oke. Nah, kalau ini aku oke. Terus di bagian sini itu yang tugasnya atau docnya ya, atau aktivitasnya aku taruh di doc biar enak. Nah, jadinya hasil akhirnya kayak gini. Udah semua kah? Udah sama semua kah? Aku nggak tahu nih ya suaranya pecah apa enggak ya cuy. Lagi nyeting networking baru. Networking audio. Settingan baru. Aman ya? Ini mau ngikutin gak nih teman-teman? Kalau nggak ngikutin biar tak cepet aja. Toh juga ini tak record. Gak ada yang ngikutin kah? Oke, tak langsung aja berarti ya. Nanti recordannya tak kirim ke grup ya, atau kamu search aja lah di YouTubeku. Oke, jadi di sini ada modul 2.7.6 ya. Di sini judulnya itu Implement Basic Connectivity ya. Di bagian kiri ini udah ada penjelasannya. Di sini ada addressing table. Addressing table itu apa ya? Berarti table pengalamatan ya, alias detail alamat atau detail konfigurasi dari suatu topologi. Jadi di sini ada 4 device totalnya, 2 networking device yaitu switch dan PC ya. Switchnya ada 2, PC-nya ada 2. Terus di sini juga ada kabel apa ini ya? Cross kah yang putus-putus gini. Terus di sini juga ada kabel lagi strike ya kayaknya ya. Terus juga sudah hijau ya, alias sudah aman. Nah, di bagian sini S1, di sini switch yang di kiri itu namanya S1 ya teman-teman. Terus PC satunya namanya PC 1, switch 2 namanya S2, PC 2 namanya PC 2. Nah, terus di bagian interface switchnya dia pakai VLAN 1, dua-duanya VLAN 1 dengan S1 ini IP address-nya 192.168.1.253. Sedangkan IP switch 2 itu 192.168.1.254. Nah, ini untuk logikalnya. Jadi benar-benar sederhana ya. Kalau aku coba klik fisikal, lah, kok cuma kayak gini cuy. Setnya switchnya cuma 1 ya. Oke lah, nggak usah ke logical, nggak usah ke fisikal berarti teman-teman. Soalnya S1 nya nggak tahu nih ada di mana. Oh wait, nah ini kayak yang dikirim Mas Chandra ya. Barangkali kamu masih bingung maksud IP itu apa. Jadi IP itu kepanjangan ya atau singkatan ya dari Internet Protocol. Jadi Internet Protocol itu apa? Dia merujuk ke identitas setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Contoh, ada laptopnya aku. Laptopnya aku ini dia terhubung ke jaringan WiFi yang ada di kosnya aku. Begitu juga HP-nya aku nih, HP-nya aku dan tabletnya aku. Jadi antara 3 ini, HP, tablet dan laptop itu memiliki alamat IP masing-masing. Nah, untuk alamat IP-nya yang jelas pertama unik ya, karena ya namanya nama atau anggaplah IP itu NIM dari suatu device, NIM-nya mahasiswa. Kalau NIM kan unik kan ya. Unik ini artinya masing-masing beda, nggak mungkin ada yang sama kan. Antara mahasiswa 1, mahasiswa 2 kan NIM-nya pasti beda. Begitu juga device yang ada di sini, IP HP pasti beda, IP tablet pasti beda. Nah, IP laptop juga beda ya. Nah, terus yang kedua, yang pertama itu jelas unik, yang kedua ini jelas dapat secara otomatis. Dapatnya dari mana? Dari router.
dari router yang ada di kosnya kita ya, sorry yang ada di kosnya aku ya. Router itu apa ya, yang kayak tak jelasin kemarin, tapi ini dapatnya dari ONT. Tarnya aku nge-lag banget nih. Kalau suaranya aku putus-putus bilang ya cuy. Nah router tuh yang kayak gini ya teman-teman, yang di kos-kosan atau yang kayak gini deh, yang ada di tembok sana. Jadi si router ini memiliki tugas membagi alamat IP ke device yang terhubung ke jaringan. Jaringan ini merujuk ke wifi ya, karena ini aku koneknya pakai wifi, pakai wireless near kabel. Nah setelah HP-nya aku dapat IP dan tabletnya aku dapat IP dan laptopnya aku dapat IP, selanjutnya masing-masing device ini sudah bisa saling berkomunikasi harusnya sih. Nah buat ngecek alamat IP-nya itu berapa, bisa pakai komen IP config kalau di Windows. Kalau di Linux atau di Mac itu bisa ifconfig. Nah terus di sini ada banyak interface. Biasanya ya kamu cari aja yang wireless ya, karena kita connect melalui wifi. Aku coba cari yang N0 ya. Nah di sini ada inet atau IP address-nya aku 192.168.114. Nah mungkin kamu ada yang nanya ya, loh mas kok di aku kok cuma 192.168.1.3. Ya itu balik lagi cuy, IP private ini semua tergantung ke router masing-masing, ke settingan router masing-masing. Mungkin ada yang 192.168 1.1.5 1.3 atau 192.168 100.3 atau 172.16.0.4 gitu, beda-beda masing-masing router. Nah terus juga di sini ada range-nya nih, range A 0000 sampai 127 bla bla bla. Terus range B ini 128 sampai 191, range C ini 192 sampai 223, terus ada D dan E. Nah kalau aku balik lagi ke terminal, kalau aku di bagian 192 ini berarti masuknya yang kelas C teman-teman. Nah di sini sebenarnya ada perhitungannya, tapi cukup susah sih kalau dijelasin lewat online sih. Terus juga berarti kalau yang tadi IP yang tak jelasin yang 172 bla 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 berarti masuknya ke kelas B ya, karena 172 bla 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 ini di antara 128 hingga 191. Nah terus juga selain IP address itu ada yang namanya netmask teman-teman, netmask. Nah di sini punya aku netmasknya bentukannya kayak gini ya, bentuk hexadesimal ya. Harusnya kalau di convert tuh dia jadi 255.255.0 ya. Ini apa? Ini ini prefix dari suatu jaringan. Prefix ini apa? Prefix dia merujuk ke maksimal, ke apa ya, ke berapa banyak bit dari sebuah IP address. Jadi masing-masing IP itu ada maksimalnya teman-teman. Contoh nih di sini nih. Nah ini dia nih. Set, burung banget ya. Nah ini dia nih, IP private kelas C. Jadi kalau 255.255.255.0 atau /24 notasinya atau prefixnya, berarti dia jumlah hostnya itu 256. Jadi kalau anggaplah alamat IP routerku itu 192.168.101, maka ini networknya itu berarti 1.0 ya, karena biasanya network itu diawali dari 0. Nah terus kebetulan dia menggunakan netmask atau subnet mask 255.255.255.0. Kalau kamu nggak percaya, ada di bagian, nah di sini dia subnet masknya 255.0 netmask. Ini network ya, atau /24 atau 256 host. Ada hitungannya sebenarnya, tapi kalau kamu malas bisa lihat contekan di sini ya. Oh ternyata /24 atau subnet masknya 255.255.255.0 itu jumlah hostnya 256. Nah selanjutnya setelah network itu ada IP address pertama cuy. Sebenarnya habis network tuh langsung usable host sih. Usable host di sini kan 254 kan, alias berarti kan dari 1 sampai 256
kayaknya ya. Soalnya 256-nya tuh karena dia mulainya dari wait. Disable host. Dia sampai 256 kayaknya bisa deh. Entah antara 256 atau 255 ya. Nah, jadi si alamat IP pertama itu 1.1 dan terakhir maksimalnya itu 256 sih sebenarnya sih maksimal banget. Nah, karena si 1.1 ini pertama, jadi dia digunakan sama si router, IP router. Jadi gini, IP router itu disebut juga IP gateway ya. Jadi usable hostnya 1.2 sampai 256, hasil akhirnya kayak gini. Atau total 255 address. Ini untuk /24. Kalau /23, /22 perhitungannya beda lagi. Atau bahkan mau lebih kecilan, slashnya atau notasinya lebih naik ya teman-teman. Nah, balik ke alamat IP. Di sini tuh ada Mas Fadol izin konfirmasi. ya. Nah, jadi subnet masnya itu sebenarnya total tuh 256, tapi dimulai dari 0. Jadi yang dipakai itu sampai 255. Gitu Mas. Oh, 0 itu dihitung. netmas terakhir tuh 255 ya. Sorry. Ya. Oh, oke, siap. Thank you. Berarti kalau Jadi total tetap 256. Soalnya 0 itu dihitung. berarti ini maksimal tuh 255 ya. Ya. Maksimal 255 lah. Terus Total ada address-nya 256. Ya. Kan 0-nya dihitung juga. sip. Thank you Masnya, aku subnettingnya remet ya Yo, jujur. teman-teman. Subnetting remet cuy, aku nggak pernah bisa ngitung ya, mending pakai kalkulator ya guys ya. Nah, terus ada juga yang namanya broadcast cuy. Broadcast itu berapa ya? Broadcastnya berapa nih Mas? Broadcastnya berapa? Males ngitung sumpah. Atau bisa pakai IP kalkulator sih sebenarnya sih. Ya, semua. Jangan Mas soalnya IP jadi 192 ya. Ya. IP broadcast. Atau satu lagi nih yang IP broadcast itu tergantung juga sih pakai kelas berapa. Kalau kelas 24 plus 1 itu ya? berarti Atau berapa ya. ya? Bukan. 24. Terus harus dihitung dulu sih dulu ya. Nah, ini ada Dari nih. awal. Ada nih. Oh, Pakai kalkulator ya. ya. Nah, dia broadcastnya 255 ya teman-teman. Broadcastnya 255 berarti ini hanya 254. Terus 255-nya atau IP address terakhirnya itu masuk ke bagian broadcast. Broadcast itu apa? Broadcast ini mewakili semua alamat IP yang ada di host ini, usable host ini. Jadi kalau aku ngeping 192.168.100.255 nanti hasil akhirnya bakal ngeping dari 1 sampai 254 gitu teman-teman. Ntar mungkin kalau ada pertemuan offline kita belajar subnetting lebih detail ya, dibantu Mas Sandra. Nah, terus di sini juga ada keterangan private IP. Jadi di dunia ini private itu dibagi dua ya teman-teman. Yang satu private IP, yang satu public IP. Bedanya apa? Kalau kita Google bedanya, yang private ini dia digunakan untuk komunikasi secara internal atau secara jaringan lingkup routernya aku doang ya. Jadi kalau udah beda kos ya udah nggak bisa komunikasi. Komunikasi ini apa? Komunikasi ini artinya udah bisa saling ping gitu. Contoh nih, sini ada IP router yang lain. IP router yang lain itu di 110, coba ya, aku coba buka. Bisa nggak ya? Atau IP 20, bisa nggak ya? Setnya IP nggak ada yang bisa dibuka nih. Tahu, anggaplah ini deh. Aku coba ngeping ke HP-nya aku nih. Kita coba cari Ananta A33. Lah di sini HP-nya aku itu IP-nya 100.5. Sedangkan laptopnya aku atau MacBook ya. Nah, ini Air itu IP-nya 14. Kalau kita balik lagi ke terminal, IP-nya sama kan ya, 100.14. Nah, lanjut, aku bakal nyoba ping dari laptopnya aku ke HP yang ada di sini ya. Nah, berarti tinggal di ping aja nih. Nah, di sini udah reply ya. Berarti sudah bisa berkomunikasi. Nah, kalau kamu coba ngeping dari laptopmu sendiri yang nggak terhubung ke wifi yang sama atau nggak terhubung ke wifi yang aku hubung, nggak terhubung ke wifi yang aku connect, itu pasti harusnya nggak bisa. Tapi kalau bisa, berarti mungkin routermu settingannya sama, networknya 100.0, terus kebetulan ada yang pakai IP 100.5 dan kebetulan IP-nya si yang pakai 100.5 ini firewallnya mati, jadi bisa di ping.
Gitu teman-teman, arti komunikasi dalam suatu network ya. Nah selanjutnya ada IP public. IP public itu apa? IP public itu IP yang diberikan sama si ISP kita. Jadi kalau ini aku pakai bisnet, maka IP publicnya aku itu ngelag banget. Kalau IndiHome itu biasanya 33 kan ya, 33 bla bla bla. Nah di sini aku pakai bisnet, jadi IP publikku 112.78.156.224. Jadi IP public itu satu router satu, sedangkan IP private satu router itu bisa banyak. Jadi kalau aku cek IP public dari HP ku, IP public dari tabletku, IP public dari laptopku satunya, itu pasti IP publicnya sama semua, sedangkan IP private-nya pasti berbeda-beda. Itu teman-teman terkait IP secara sederhana ya. Ini aku close. Nah ini di sini juga ada ya, kanan kirinya. Jadi IP public ini dikenali sama si internet ya. Maksud dikenali itu apa? Kalau aku coba cek lagi IP publicnya aku berapa, 112, terus aku coba search di IP info sini. Di sini ada muncul output, ada ISP-nya, location-nya. Nah, ASN ini apa ya? Autonomous system ya, autonomous system number. Jadi masing-masing ISP itu punya ASN yang berbeda, yang unik ya. Di sini aku pakai bisnet, IP-nya itu di 224. Terus location-nya ada di Purwokerto. Ini teman-teman bisa coba cek sendiri ya. Nah, sedangkan kalau aku coba search yang IP 192.168.105 tadi, IP dari HP-nya aku, di sini error nih, bogon IP address nih, atau IP private. Jadi nggak bisa dikenali sama internet, sama si IP info ini. Nah, terus IP private ini yang nge-assign atau yang memberikan itu LAN administrator ya. Itu kalau statik. Tapi kalau dinamik atau DHCP, nanti kita kapan-kapan belajar. Ini waktu aku cuma sampai 9.30 sih. Jadi agak ngebut juga ya. Itu yang memberikan si router, karena si router ini sudah ada di DHCP server. Jadi kalau aku HP-nya login ke SSID Wi-Fi-nya yang ada di kos, nanti si HP ini ngomong nih ke router, ada IP enggak buat dipinjem? Ada nih 100.5. Oke, aku pinjem ya. Oke, aku pinjemin, tapi cuma 1 jam doang karena list time-nya 1 jam. Nah, kalau mau secara teknik itu ada yang namanya DORA atau Discover Over Request Acknowledge ya. Jadi si pertama ini kliennya aku atau HP-nya aku ini connect ke Wi-Fi. Terus si HP-nya aku nanya, ada IP enggak yang bisa dipinjam? Terus si DHCP server jawab, ada nih IP 105. Terus si klien ini atau HP-nya aku ngomong lagi, oke aku pinjem ya IP 105 ini. Nah, terus sama si DHCP server juga dibalas lagi terakhir. Oke, silahkan pakai IP 105, tapi list time-nya atau 1 jam lagi kamu balikin ya. Nah, setelah 1 jam, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi tuh IP-nya HP-nya aku ini nanya lagi yang DORA ini lagi. Ada IP enggak? Ada nih 105, masih belum ada yang pakai, kamu bisa pakai aja lagi aja. Jadi mungkin dalam 2 jam ke depan IP HP-nya aku tuh masih 105. Tapi kalau mungkin udah 24 jam ke depan, IP-nya mungkin berubah karena IP 105 ini udah dipakai sama yang lain. Gitu. Untuk DHCP di belakang layar ya, ada Discover Over Request atau dan Acknowledge atau disingkatnya DORA. Nah, terus yang public IP ini di-assign sama service provider atau bisnet ya, ISP, Internet Service Provider. Terus juga private IP ini unik hanya di jaringan LAN, ya nggak mungkin bisa beda ya, nggak mungkin bisa sama ya antara klien 1 dan klien 2 ya. Dan kalau bisa dilihat berarti ada di sini ya, IP A23 milik Mputra itu 103, sedangkan A33 milik Fatur itu 105, alias nggak bisa sama. Nah, terus yang public IP ini jelas unik secara global ya, jadi nggak mungkin bisa sama. Tapi yang IP public ini karena aku pakai internet rumahan, bisa jadi internetnya itu berubah-ubah ya. Jadi setiap aku restart ONT-nya bisa jadi IP-nya bakal berubah sesuai ketersediaan yang dikasih ISP. Nah, sebenarnya kalau kamu bertanya
Bisa nggak mas? Kan di dunia ini ada DHCP dan alamat statik kan. Bisa nggak kalau eh, anggaplah aku di router itu udah ada yang pakai IP 102 nih atau si A23 milik Mputra ini. Bisa nggak kalau laptopnya aku connect ke WiFi terus di setting IP statik jadi 103 juga? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Tapi yang berhasil terhubung itu pasti hanya satu. Aku nggak tahu yang DHCP atau yang statik ya. Bisa di setting 103 semua, tapi yang berhasil terkoneksi ke jaringan yang benar itu hanya satu gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya terhubung meskipun dua-duanya alamat IP-nya sama. Nah, terus juga private IP ini gratis ya. Sedangkan yang public IP ini biasanya bayar teman-teman karena ada istilah IP sewa IP public. Jadi IP public ini sebenarnya bayar lah. Kita sudah bayar bulanan kita itu udah termasuk sewa IP public ke ISP-nya kita. Nah, IP public ini dapat dari mana? Si ISP ini sewa juga ke IANA ya, atau yang ngeurus terkait internet di seluruh dunia. Jadi kalau kamu punya ISP sendiri, mau bangun ISP sendiri, bangun IndiHome sendiri, mau beli IP public sendiri, itu sebenarnya bisa sih. Terus juga di Kominfo juga udah ada undang-undangnya sih, namanya itu RT/RW-net ya teman-teman buat yang nggak tahu. Nah, terus di sini juga antara IP public dan IP private itu ada beberapa kelasnya juga, tapi ini nggak perlu diperhatikan banget sih yang IP public ini sih. Paling yang IP private aja yang kelasnya. Ini ada perhitungannya sebenarnya, tapi nanti lama-lama kamu juga ngeh sendiri. Meskipun tetap gak bisa ngitung kayak aku, tapi aku tetap bisa ngeh sendiri kayak oh IP 1010 mah berarti IP kelas A, IP 172.16.01 mah IP kelas B, IP 192.168.1.0 atau 100.0 atau 18.0 ya berarti kelas C. Ntar lama-lama sadar sendiri. Itu perbedaan antara IP public dan IP private. Kalau aku balik lagi ke sini, tuh berarti IP address si switch 1 itu 1253, sedangkan switch 2 ini 254. Dan PC-nya ini 1.1, PC 2 1.2. Nah, kemungkinan besar PC 1 dan PC 2 ini dia menggunakan static IP. Karena di sini nggak ada router. Si switch ini setauku dia nggak bisa memberikan IP ya. Setauku nih ya, kalau salah ya tolong dikoreksi ya, karena si switch ini dia running di layer 2 ya, dia masih mengenali melalui subnet mas, dia belum kenal sama yang namanya IP. Yang udah kenal dengan si IP itu si router. Nah, di sini ada objektif itu targetnya. Di sini kita bakal melakukan basic configuration pada switch 1 dan switch 2. Basic configuration itu apa? Ya, di sini kita bakal ngubah hostname, ngubah password, sama save configuration file ya. Jadi nvram. Terus nomor 2 atau part 2, di sini kita bakal ngekonfigurasi si PC ya. Apa aja yang dikonfigurasi? Yang pertama ini IP, yang kedua ini kita tes konektivitas ke switch. Jadi kita bakal dari PC 1 ini bakal coba ngeping ke switch 1. Dari PC 2 bakal nyoba ngeping ke switch 2. Nah, selanjutnya part 3, di sini juga kita ada coba ngekonfigurasi switch management interface. Jadi selain kita ngubah hostname dan ngasih password dan nge-backup file konfigurasi yang ada di switch doang, di part 3 ini kita bakal ngekonfigurasi IP address yang ada di switch menggunakan VLAN ya. VLAN ini apa? VLAN ini kepanjangan dari virtual LAN. Sebenarnya VLAN ini bukan untuk pemula ya, tapi nggak tahu jadi ya aku ngikutin modul aja teman-teman. Gitu sih. Terus coba interface-nya dinyalakan menggunakan command no shutdown. Habis itu step switch 1 switch 2 dikerjain hal yang serupa, semua beda IP publicnya IP private-nya doang. Terus terakhir kita coba ping dari PC 1 ke ping PC 2. Jadi harusnya PC 1 udah bisa connect ke S1, PC 1 bisa connect ke S2, PC 1 bisa connect ke PC 2. Begitu juga sebaliknya, PC 2 bisa connect ke PC 1. Udah kayak gitu, kita coba kerjain ya teman-teman. Ada yang ngikutin kah? Ini pertanyaan terakhir ya guys ya. Ada yang ngikutin kah? Kalau nggak ada nggak apa-apa sebenarnya. Ada
Mau kak, mau ikutin kak. Ada. Kalau bisa jangan cuy. Kalau bisa jangan. Ini waktunya setengah jam lagi. Ya udah. Tidur. Tidur aja nggak apa-apa cuy. Ntar laptopnya tak kirim. Soalnya ini enggak gini aja deh. Ini kan waktu setengah jam lagi kan. Paling ini aku coba jelasin sendiri. Tapi aku coba pelan-pelan dan detail. Nanti habis kelas ini kamu coba ngerjain sendiri ya teman-teman, ngikutin video aja. Jadi kalau ketinggalan bisa diulang-ulang. Itu aja kali ya. Ini aku lah 9.30 ada kelas lain soalnya. Ih, kelasnya aku jam berapa ya? Ya kak. Ya. Kocak. Kalau online gini nggak sadar jadi mahasiswa coy. Sadarnya jadi pengangguran gitu. Nah, lanjut ya. Background, latar belakang. Di aktivitas ini kita bakal ngebikin atau ngekonfigurasi dasar dengan switch. Lalu kita bakal nyoba implementasi konfigurasi IP ke masing-masing switch dan masing-masing IP. Nah, ketika konfigurasi IP-nya sudah berhasil dikerjain, harusnya kita sudah bisa melakukan ping antar device. Instruksi. Nah, di pertama ini kita coba ngekonfigurasi switch 1 ini mengubah hostname. Hostname itu apa? Kalau diterjemahin berarti nama host ya. Hostname itu apa ya? Hostname ini nama dari nama unik dari masing-masing perangkat. Sebenarnya nggak unik-unik banget sih. Sebenarnya kalau switch 1 ini aku ubah hostname-nya jadi S2 dan dua-duanya hostname-nya sama itu sebenarnya bisa. Nah, contoh penerapan real life-nya, anggaplah di switch 1 ini dia melayani lab Jarcom yang ada di DC306. Sedangkan S2 ini dia ditaruh di DC303 atau lab programming. Jadi biar nge-manage-nya lebih enak dari laptopnya aku, jadi si switch 1 ini aku ubah jadi switch lab Jarcom, S2 ini aku rubah hostname-nya jadi switch lab programming. Jadi lebih enak nge-config-nya, jadi nggak ketukar-tukar gitu. Nah, cara merubah suatu hostname itu kita masuk ke CLI-nya aja langsung. Kalau bentar, aku kemarin tuh udah nge-zoom tahu yang ini, tapi di OBS-nya nggak ikut ke zoom cuy itu. Kalau di Google Meet ikut ke zoom nggak teman-teman? Ikut, anggap aja ikut ke zoom ya. Nah, kalau ada di bagian sini change step to up, aku langsung enter aja. Nah, sampai muncul tulisan switch ini, alias aku sudah bisa ngekonfigurasi si switchnya. Nah, di bagian sini kita harus masukin enter correct command to configure hostname S1. Bentar, ini harus ngubah apa anjir? Enter correct command to configure to the hostname S1. Bukan, ini hostname-nya udah berubah ya cuy. Oh sorry, ini hostname-nya masih S1 cuy. Dan komen untuk merubah suatu hostname ku nggak hafal. Kita chat GPT dulu teman-teman. Komen ubah hostname switch di paket tracer. Set, ngetik salah semua ya. Nah, sebenarnya ini udah kita kerjain minggu lalu ya, tapi aku nggak pernah ingat ya karena cara megang Cisco. Jadi pertama kita masuk ke mode enable dulu, ketik n aja, n. Nah, habis itu sudah masuk ke mode enable ya, ditandai dengan adanya, ini bisa digedein lagi nggak sih sebenarnya cuy? Kasihan anjir yang nonton lewat YouTube ya. Set. Setelah masuk ke mode enable atau ditandai dengan adanya pagar, kita ngejalanin konfigur terminal ya, atau disingkat conf spasi T. Enter configuration commands. One line. Nah, End with setelah CNTLZ. itu di sini sudah ada nih enter configuration command, switch config, alias kita sudah masuk ke menu configuration. Nah, selanjutnya di sini tuh hostname itu sebenarnya masih switch teman-teman, belum S1. S1 ini apa? S1 dia tuh baru hardware name, belum hostname. Bedanya apa hardware name dan hostname? Hardware name ini dia bekerja di level hardware ya. Sedangkan hostname ini bekerja di level software. Jadi kalau mau lebih enak ya antara hardware dan software ini atau hostname disamain namanya. Nah, untuk merubah suatu hostname bisa menggunakan command hostname spasi nama hostname yang dituju. Pada kasus ini kita menggunakan S1 sebagai hostname.
Jadi aku langsung ketik aja hostname spasi S1. Hostname S1 config. Dan hasilnya yang awalnya di atas ini switch, sekarang jadi S1 saja. Gitu. Terus juga kita ada coba disuruh ngekonfigurasi password ya. Bentar. Sini aku coba SS dulu ya teman-teman. Ini untuk switch 1. Semoga kelihatan. Buset. Gede sendiri cuy. Oh, karena ke looping. Karena ke looping nih nggak usah tak kasih caption ya. Ini aku close aja. Nomor 2 di sini kita disuruh ngasih password ke switchnya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kan aku ngotak-ngatik atau memasukin suatu konfigurasi kan nggak perlu masukin password kan ya. Di selanjutnya di step 2 ini kita disuruh ngekonfigurasi password teman-teman. Jadi ini sekarang itu udah kayak challenge ya. Jadi nggak ada step by stepnya lagi, beda dengan kayak yang sebelumnya. Kita coba tanya ChatGPT lagi cuy. Config password juga please. Nah, untuk memberikan suatu password ke switch itu bisa pakai command enable secret spasi nama passwordnya. Pada kasus ini wait, tak mikir bentar. Nah, di sini ada beberapa jawaban ya. Yang pertama ini untuk mode exact atau privilege mode. Jadi harusnya ini ketika aku masuk ke mode enable kan sebelum config kan ngetik N dulu kan atau enable kan. Nanti dia bakal mintain password. Nah, itu nomor 1. Nah, nomor 2 ini untuk konsol akses. Kalau kita masih ingat konsol itu apa? Konsol itu port yang ada di switch ya. Nah, ini dia. Jadi kalau laptopnya aku nyolok ke switch mau konfigurasi melalui konsol itu bakal minta password. Nyeting passwordnya berarti yang ini. Makanya di sebelumnya dia deklarasiin dulu nih yang mau dikasih password itu si konsol 0. Nah, nomor 3 di sini ada ngeset password untuk remote access melalui telnet maupun SSH. Jadi kalau aku mau ngekonfigurasi switch ini melalui telnet atau SSH atau lewat terminal langsung, lewat remote ini artinya nggak perlu nyolok kabel ke sini, bisa jadi nyolok kabelnya ke port yang di depan, ke port ethernetnya atau lewat wifi ya. Kalau switchnya ini udah terhubung ke suatu wifi itu meminta passwordnya berarti yang ini line VTY 04. Jadi kalau aku coba ngeremote itu berarti kayak gini, SSH spasi username-nya itu apa, aku nggak tahu apa, anggaplah root terus IP dari si switch-nya. Ini SSH cuy. Nanti kalau aku coba enter, dia bakal mintain password dan passwordnya berarti remote 123. Itu yang dinamakan dengan remote. Nah, kita bakal masukin yang exact, berarti aku coba enable secret spasi apa cuy? Spasi Cisco ya. Konsol. Berarti yang ini kah? Aku coba kerjain ya. Line konsol 0. Line konsol 0. Line console 00S1 config line. Terus password Cisco. Password Cisco S1 config line. Terus coba ketik login. Login S1 config Coba line. exit S1 config. Exit lagi. Exit S1. Size 5 Kalau configure. aku coba Configured from console by console. S1 N. and S1. Conf T. Conf T enter configuration commands. Lah, One to kok dia line. nggak NVC password? NTLZ S1 config. Oh iya, kan dia minta password kalau terhubung melalui konsol ya. Ini aku nggak tahu dia terhubungnya melalui apa ya teman-teman. Aku nggak tahu nih dia terhubungnya melalui apa nih coy. Atau perlu di save kali ya, agar tidak hilang setelah restart. Kita perlu write memory tapi kayaknya nggak perlu banget deh karena nggak di restart. Nah, kita juga bakal
use class for the privilege exact mode password. Oh, yang pertama ini kita ngubah password melalui konsol atau yang nomor 2 ini, sedangkan yang nomor 3, yang B ini berarti kita ngerjain yang nomor 1. Yang ini enable secret class gitu. Nah kan, saya aku coba langsung kerjain. Hilang nggak ya weh? Oke, enable secret class. Enable secret class S1. Gitu. Config. Tersebut buat ngesimpan konfigurasinya itu tinggal di aku coba Exit exit S1. terus Size 5 config I. write Configure from console by memory ya. console. S1. Write memory building Jadi configuration write OK memory S1. itu apa? Write memory ini konfigurasinya itu disimpan ke perangkat ROM ya. Karena RAM kan dia kalau powernya hilang, kalau dia nggak dapat cakupan daya atau listrik, nanti semua ingatannya dia bakal hilang. Contohnya ya berarti RAM yang ada di laptopnya kita. Jadi kalau aku di shutdown terus dibuka lagi kan, dia file-file Google Chrome yang lagi running kan bakal hilang kan. Nah, sedangkan ROM itu apa? ROM ini read only memory. Jadi contohnya apa ya? Contohnya berarti kayak BIOS ya. Jadi kalau aku udah mati nyala shutdown lepas dari colokan CS tuh BIOSnya, settingan BIOSnya nggak bakal hilang. Sebenarnya dia tetap ada daya listriknya sih, dia ngambil dari baterai ya coy. Makanya ada istilah baterai BIOS kan, yang kayak baterai jam tapi gede gitu, baterai CMOS ya namanya ya. Gambarannya tuh kayak gini nih cuy. Saya ngelag banget dah. Nah kayak gini ya gambarannya. Nah harusnya nomor 2 kita udah berhasil dikerjakan ya. Tapi di sini completionnya masih 22%. Tadi aku nggak memperhatikan yang dari awal ya. Nah terus juga how can verify the password were configured correctly. Jadi gimana cara, udah bener belum sih kalau aku User ngonfignya? access verification. Password. Nah di sini nih. Berarti kalau tadi aku udah nyeting password exact, jadi pas aku mau masuk ke konsol tuh minta password. Tadi itu passwordnya Cisco ya. Password. Kelas ya. Password. Weh. Lah kocak, salah semua anjir. Dar. Buset. User access verification. Password. S1. Nah, sini tadi aku masukin password Cisco ya, alias yang melalui konsol ya. Tapi kalau aku coba masuk ke enable, Send password. ya dia mintain password lagi nih. Password kalau aku masukin Cisco, Password. dia pasti salah karena password untuk configuration exact dan password konsol itu beda. Yang exact ini berarti aku pakai slash. S1. Nah, sudah berhasil login gitu teman-teman. Udah kejawab ya. Gimana cara memastikan apakah passwordnya udah sesuai dengan, udah dikonfig dengan benar. Tuh udah aman. Terus juga di sini juga disuruh mengubah suatu banner untuk unauthorized access ya. Jadi mungkin yang dia maksud kalau aku salah masukin password tuh bakal muncul banner itu tulisan teks besar ya, di atasnya ya, bakal ngeprint authorized access only bla 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 lah. Buat memberikan atau mengedit suatu banner di pakai tracer bisa pakai banner mode D ya, MOTD, banner message of the day. Aku coba copy. Paste setelah masuk mode konfigurasi, setelah alias sudah masuk ke N ya, atau ke masuk ke configure terminal dulu teman-teman. Conf T. Conf T enter configuration commands. Nah kalau aku coba paste langsung, S1. pastenya itu klik kanan ya, nggak bisa Ctrl V atau Command V yang pakai MacBook. Aku Random langsung authorized access paste only. aja. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. Size 5 Berhasil. config I. Configured from console by console. S1. Pokoknya mau di SS susah loh. Bisa nggak ya? Bentar dah. Demi disayang praktikan nih cuy. Buset. Mana ya jir tadi? Ini buat ngubah password konsol. Ini bisa di edit nggak ya? Aduh nggak bisa, kocak.
Oh, aku tahu kenapa internetnya nge-lag cuy. Ini aku tabletnya muter MVP pop jir 1080. Bentar. Nah, lanjut di bagian selanjutnya itu ada ngubah password exec. Berarti yang ini, teman-teman. Ubah password exec atau privilege ya, set atau password admin lah ya, anggaplah ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kalau minta konfigurasi buat minta password ya, buat memastikan benar atau enggak passwordnya. Yang ini itu ubah banner. Nah, kita udah berhasil ngubah banner. Selanjutnya aku coba nge-save konfigurasi ke NVRAM. NVRAM itu apa? Aku masih belum tahu NVRAM itu apa. NVRAM Cisco. NVRAM itu flash ya, atau ya berarti kayak yang tadi ya. Dia ke memori yang enggak memerlukan listrik. Jadi kalau shiftnya ini mati, itu masih ke simpen networkingnya. Konfigurasinya teman-teman. Nah, non volatile random access memory alias non volatile ya, atau nggak butuh daya untuk nyalanya. Nah, untuk menyimpan konfigurasi ke NVRAM, kita bisa pakai command write memory atau yang sudah kita kerjakan di bagian sini ya. Di bagian sini ya, write memory. Atau ada komen lain juga, pakai copy running config startup config. Nah, di sini seingatku tuh ada singkatannya loh. Copy RS. Copy spasi RS. Kayaknya ya. Kalau copy RS bisa nggak? Copy run start. Ternyata nggak bisa cuy. Apa dulu bisa ya? Kalau mau singkat ya berarti copy run start aja sih. Di sini ada startup config nih, kayaknya nggak bisa, langsung aja copy run start dah biar cepet dah. Masuk ke switch 1, copy run start. Copy run start destination file name. Nah, di Startup sini config. dia nanya nih file konfigurasi. Dia nanya nih file konfigurasinya mau dikasih nama apa. Di sini startup config. Secara default emang startup config ya. Jadi kalau aku nggak mau merubah, tinggal di enter aja. Building configuration Dan OKS1. outputnya OK. Jadi kalau yang di ChatGPT tadi, dia itu, aku bisa nggak sih, bentar dah. Ini biar magnifernya lebih enak nih jir. Biar ngesumnya langsung gede-gede gitu, bisa nggak sih? Bentar. Oh. Lah. Coba naikin ke 5 kali ya. Hancur nggak ya? Enggak lah. Nggak hancur lah ya. Aku coba oke bentar cuy, ini biar aku lebih cepat. Oke, sip, udah paham aku. Sampai mana terakhir tadi? Terakhir tuh kita nge-save configuration ke NVRAM ya, menggunakan perintah. Kok zoom lagi bentar. Perintahnya itu ini ya, copy run start. Ini kalau di kelas tuh biasanya tak zoom segede itu sih. Ini makanya di Google Meet ya, mungkin kamu ngerasa aduh belum dikasih caption cuy. Save ke NVRAM. Nah, alias kita udah part 1 ini udah berhasil. Kita di switch 1 tadi kita udah ngasih password ke console password, ngasih password ke exec mode, terus juga ngasih banner. Kalau coba aku exit. Authorized access only. Nah, di Violators will sini be prosecuted banner to tuh the yang full ada di extent of sini the nih law. User teman-teman. access verification. Password. Authorized access only bla bla bla. Sudah ada yang udah di print ya, atau banner tuh yang ya yang gini yang dia ngeprint secara terus menerus sebelum login ya. Itu berarti sudah berhasil dikonfigurasi. Terus terakhir kita nge-write ke memori.
nomor step 1 sudah, part 5 ini coba ngulangin part sebelumnya ke switch 2. Jadi aku masuk ke switch 2, Switch. aku coba enable Unswitch. conft, aku Conf ubah enter hostname configuration jadi commands. One per line. End with CNTLZ. S2. Password name S2S2. terus Config. selanjutnya aku ngasih password ya, enable secret. Enable secret itu berarti dia yang kelas ya. Enable secretnya aku kelas. Enable secrecy. /S2. Terus Config. untuk konsol password aku masih belum hafal nih teman-teman. Query-nya atau komennya itu line console 0 password Cisco. Oke, aku ketik ya. Line console 0 Line console 0S2. password Config line. Cisco. Password Cisco S2. Exit. Exit S2. Nah, Config. ini aku udah berhasil mengubah password antara konsol dan mode privilege. Selanjutnya aku ngubah banner lagi ya. Ini aku bannernya aku langsung copy paste aja biar enak. Random authorized access only. Komennya Violators tuh will be kayak prosecuted gini to ya, the full extent of the banner law mode S2. Config. di Exit S2. hashtag bla bla bla. Size fine config Enter. on. Configured from console by console. S2. Nah, terus selanjutnya tinggal yang ngesimpen ke NVRAM ya. Tinggal dijalanin perintah copy running start aja. Atau aku coba copy run start. Copy through and start Enter destination file name. langsung Loading dan configuration OK sepertinya S2. sudah oke. Aku berarti step atau part 1 udah berhasil ya, basic configuration antara switch 1 dan switch 2 itu udah berhasil. Nah, kalau kita tengok di bagian sini completionnya itu udah 50 ya, yang sebelumnya kita 22-an doang. Nah, selanjutnya kita bakal ngekonfigurasi PC 1 dan PC 2. Apa yang dikonfigurasi? Ya IP address-nya. Cara ngubah konfigurasinya, pertama kita masuk ke PC 1. Terus di bagian atas ini kan ada 3 nih, ada desktop, programming, atribut kan. Nah, kita masuk ke desktop, terus masuk ke ke desktop ya. Ya, berarti yang ini ya. Terus masuk ke IP configuration yang ini. Masuk ke desktop, dari desktop ini ke IP configuration. Done, tinggal kerjain juga. Ubah IP si 1. Nah, kalau udah masuk ke bagian sini itu kita tinggal masukin aja nih IP versi 4-nya. IP versi 4-nya itu di 101 ya. Nggak bisa di copy ternyata anjir. 8 set 1.1, sorry cuy, dan net masknya 255.255.255.0. Nah, ini untuk PC 1 ini ya, aku SS. Ntar aku SS dulu deh biar enak. Ini PC 1, IP versi 4-nya ini, dan jangan lupa pilihnya static dan sisanya biarkan default. Kalau udah berhasil aku langsung silang aja. Di sini nggak ada tombol save ya teman-teman, jadi langsung di close aja. Nah, ini PC 1. Ini ente sebelum ngikutin tengok baik-baik di sini ya, yang udah tak garis bawain ya. Jangan wah ini PC 2 juga tampilannya sama mas, aku ubah aja lah, samain ke satu-satu semua ya, jangan kayak gitu juga cuy. Nah, lanjut ke PC 2, kita ubah ke balik lagi ke atas. PC 2 itu 1.2 teman-teman, berarti di bawah nggak ada ya. Ini aku masuk ke 192.168 1.2, subnet masknya 255.255.255.0. Ini PC 2 statik, ini 1.2 255.0 ini PC 2. Nah, kalau udah berhasil aku close langsung, dan sekarang completionnya yang tadi 50-an kalau nggak salah jadi 68 teman-teman. Nah, selanjutnya aku coba ngeping switch 1 dari PC 1. Caranya itu masuk ke PC 1, terus ke command prompt ya. Ini aku masuk ke command prompt. Ini masuk ke PC 1, ke desktop dan command prompt. Mau ngeping S1. Nah, di bagian sini untuk command pingnya tuh ping 192.168.1253. Ping aku coba kerjain ya. Ping 192.168 berapa tadi cuy? 1253. Apa? Ingatan pendeknya rungkat ya, 1253. Nah, di sini sudah berhasil ngeping. Berhasil ini artinya
komennya bener ya, meskipun outputnya request timeout alias ngepingnya gagal, berhasil ngeping, gagal connect ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia tuh ngeping ke alamat 192.168.1.253. Mungkin biar cepet aku baca terakhirnya aja ya. Dia ngeping ke 1253. 1253 itu apa? Ping 12992, Itu 168, 123, pinging 192, IP address 168, dari 253 with si 32 switch bytes of data. 1. Request timeout. Dan Request timeout. ternyata Request pas aku timeout. ngeping Request tadi, timeout. Ping statistics for 192, 168, error ya, 253. atau bentar ya, aku Packets. coba Send equals 4. ngecilin ini Receive deh, equals aku coba 0. Lost equals ngecilin 4. gain 100% bentar. loss. C. Error ya. Kenapa bisa error? Sorry, bukan error jir, request timeout ya. Berhasil sih berhasil, tapi ya request timeout alias ngepingnya file ya atau paketnya lost ya. Kenapa bisa gagal? Di sini ditanyakan apakah sukses? Enggak, gagal, dijelaskan. Nah, kenapa gagal? Karena ketika PC 1 ini ngeping ke switch 1, si switch 1 ini belum kita konfigurasi alamat IP-nya. Kalau kamu masih ingat atau enggak perlu Pak kayak aku, di switch 1 ini tadi sebelumnya di step 1, ini kan kita lagi step 2 kan ya ceritanya kan ya. Di step 1 itu si switch ini kita coba hanya mengubah atau hanya mengonfigurasi hostname, ngasih password konsol, ngasih password privilege mode, dan nge-save konfigurasi 3 ini ke memori. Kita nggak ada konfigurasi IP atau networkingnya sama sekali yang pada switch. Jadi kita belum masukin IP 1253 ini ke switch 1. Makanya ketika PC 1 ini ngeping ke sini itu RTO atau request timeout atau loss ya. Nah, selanjutnya itu penjelasannya ya, penjelasan kenapa gagal. Selanjutnya di part 3 ini kita baru nih ngekonfigurasi IP address yang ada di switch nih. Nah, komennya itu ini ya, switch 1. Bentar. Oke, langsung tak kerjain aja langsung. Di sini itu udah ada beberapa perintahnya nih. Di sini kita masuk ke menu konfigur terminal, harusnya nanti bakal masukin password. Authorized access only. Terus Violators will be kita prosecuted to bakal the full masuk extent of ke the law. interface User nih. access verification. Jadi di Password. Cisco itu sebelum memberikan suatu IP address pada suatu interface, jadi kita harus masuk ke interface-nya dulu. Contoh nih, oh aku mau ngasih IP address ke VLAN 1 mas, aku mau ngasih address ke VLAN 1 ini pakai IP 253, berarti kamu harus masuk ke interface VLAN 1, baru IP address-nya apa, subnet mask-nya apa. Nah, aku coba langsung kerjain ya teman-teman, tapi aku masih belum hafal Authorized access karena only. pelupa Violators will ya. be prosecuted to the full extent Nah, of the di law. sini kita User access mintain password verification. nih. Password. Untuk password konsol itu berarti masih Cisco. Password. S1. Nah, udah berhasil. Lanjut aku masuk ke mode And password. enable. Di sini dia minta password lagi nih. Berarti masukinnya class. S1. Nah, lanjut masuk ke konfigur terminal. Conf enter Lanjut configuration ke commands. One per interface-nya. line. End with CNTLZ. S1. Di sini Config. komennya itu interface VLAN spasi 1. Nah, interface ini atau komen interface yang tadi itu sebenarnya kita bisa kita persingkat teman-teman. Jadi INT saja. INT VLAN 1. Int VLAN 1 S1. Nah, Configure. sekarang udah masuk ke interface ya. Terus tinggal kasih address-nya aja nih. IP address. IP address-nya tadi berapa? 192.168.1.253. Terus netmask-nya berapa? 255.255.0. Aku koreksi dulu sebelum Aku koreksi dulu ya sebelum enter ya. IP address 192.168.1.253 255.255.0. Aku enter. IP address 192. Nah, 168. sudah 1. 2543. berhasil ke 255. 255. Terus 255. ada 0. komen S1. no Configure. shutdown. No shutdown ini bisa dipersingkat lagi ya teman-teman. Mana anjir? Jadi dipersingkat lagi. Mana dah? Jadi dipersingkat lagi jadi no SH. No shutdown. S1. Configure. Interface VLAN 1 change state to up. Jadi di sini ditanya ini, kenapa kamu masukin komen no shutdown? Jawabannya, komen no shutdown ini diperlukan untuk mengaktifkan suatu interface, teman-teman. Jadi awalnya itu interface VLAN 1 ini itu belum aktif atau masih inaktif ya. Nah, setelah kita memberikan IP ke interface VLAN 1 ini, kita nyalain nih interface VLAN 1 ini agar bisa connect, dicolokin kabel ya menggunakan perintah no shutdown. Jadi jawabannya ya untuk mengaktifkan suatu interface itu teman-teman. Selanjutnya di step 2 kita juga sama ya, kita ngekonfigurasi VLAN, interface VLAN-nya sama kayak tadi. Bad file name %, error parsing file name. Bad file number. Ntar aku
masukin, inget-inget ya, 254. Aku masuk ke switch 2. Bad file name percent error parsing file name. Bad file number S2. Terus aku coba exit ya. Aku coba exit dari depan banget ya. Authorized access only. S2 Violators will be processed and password. enable Cisco. Password. Password. Weh. Bad secrets S2. Terus configure terminal. Alt key percent invalid input detected at marker S2. Sorry. And Bentar. password. Password. S2. Oke, sip. Terus configure terminal. Alt key enter mana configuration masukin commands. password. One line. Nah, di End with sini aku CNTLZ. pindahin S2. password ya, Config. teman-teman. Kayaknya aku salah ngonfig deh. Kayaknya aku salah ngonfig deh. Bentar. Aku coba balik lagi ke sini. Soalnya tadi pas aku masuk ke mode configure terminal tuh dia nggak mintain password, cuy. Coba kerjain ini ya, line console 0. Aku coba password di sini. Line S2. Config line. Terus password Cisco. Password Cisco S2. Login S2. Config Komen line. login ya. Oh alah, aku belum masukin login, cuy. Juga masukin enable Enables secret S2. ini. Config. Oke. Ini aku coba Exit ulang dari S2. Size file nol configure. banget ya, Configured teman-teman. from console by console. S2. Exit lagi. Authorized access only. Nah, Violators di will be sini prosecuted to the minta full extent of the law. passwordnya, User masukin access ver Cisco. S2. Kita connect-nya itu lewat konsol ternyata ya. Kita masukin password konsol yaitu password Cisco, terus kita masuk ke enable, And password. kita dimintain password lagi dan passwordnya itu slash ya. Password. Slash-nya 2. S2. Nah, sekarang udah masuk ke pager ya. Aku configure terminal. Alt key enter configuration Lanjut commands. aku One line. masuk End with ke CNTLZ. S2. INT Config. VLAN 1 Int VLAN 1 S2. IP Config. address. Nah, IP address ini bisa disingkat lagi jadi IP IP address S2. Config. IP ADD address. aja sebenarnya. IP @192.168.1.254. Subnetnya 255.255.0, subnet masknya ya. D192. Terus 168. aku 1. 25425 dan S2. sekarang Config. Link 5 change. sudah Interface ya, LAN 1. exit Change lagi. exit S2. Config. Jadi si switch 2 ini sudah memiliki interface VLAN 1 aktif dengan konfigurasi IP 192.168.1.254/24 ya. Step 2 berhasil. Lanjut step 3 nih. Step 3 di sini kita bakal ngeverifikasi konfigurasi yang sudah kita jalankan sebelumnya di switch 1 dan switch 2 menggunakan command show running config atau show IP interface brief ya. Aku coba kerjain ya. Link 5 change. Show Interface LAN 1. IP Change show icon interface. S1. TS1. Config if. Show IP. Brief. Interface brief percent invalid input detected at marker. S1. Config Wait. if. Show RS. Show RS percent invalid input detected at marker. Shit, S1. ini Config if. rungkat banget ya. Ushima running config percent invalid input detected at exit S1. Config. Show and running config percent invalid input exit S1. Size 5 config I. Configured from console by console. S1. Shiba running config building configuration. Jadi, untuk Current configuration. menjalankan command ini tuh 1269 harus di bytes. mode yang Interface fast paling heat more. depan ya. S1. Di mode slash doang ya. Kalau aku coba kerjain ulang ya teman-teman. Show IP interface brief. Aku lupa nge-SS jir. Terakhir sampai mana? Aku lupa nge-SS cuy. Gak usah lah ya, udah ketinggalan jauh nih. Waktunya 6 menit lagi nih. Kocak. Oke, sorry lah, ntar kamu lihat YouTube-nya aja lah. Ini aku cuma susahnya nih, sumpah ya, dia nggak bisa kena zoom juga cuy yang di OBS. Asli aku nggak tahu dah nggak bisa gitu. Jahat banget sumpah nih pakai tracer. Pakai command show IP interface brief. Show pip interface brief. Nah, Social di sini interface kita brief. bisa lihat Interface nih, IP address OK. ternyata Methods interface S1. 01 ini unassign semua. Ini interface VLAN 1 mana anjir? Oh, bentar, di sini, bentar. Aku tahu. Jadi sebenarnya interface VLAN itu dia numpang ke interface 0.0/1 cuy. Makanya di sini up. Nah, kenapa yang 0/2 ini ikut up? Aku nggak tahu. Aku coba jalanin yang di S2 juga. Ini Exit S2. dulu. Size Di 5 sini configure. berarti Configured from show console by IP console. S2. interface brief. INT brief, bisa nggak ya? Show like BNT birth brief Nah, interface ini IP address juga OK. sama Method nih, status protocol mau fast Ethernet 0/1 on a SIG DS manual up fast Ethernet 0/2 on a SIG DS manual up fast Ethernet 0/3 on a SIG DS manual down. Down fast Ethernet 0/4 Jadi on a kita SIG sudah DS berhasil nge-config ya. Lanjut nomor 5. Bentar, kita disuruh nge-save memori lagi S1. nih.
enable S1. configure Conf T enter configuration terminal, commands. 1 per line. End with CNTLZ. S1. Config. copy running start. Copy running start percent invalid input detected at marker. S1. Komennya Config. apa tadi cuy? Save-nya itu bentar. Copy run spasi start ya. Copy run start. Copy run start percent invalid input detected at marker. S1. Buset, masih Config. salah anjir. Aku tahu, apakah harus Exit mundur S1. dulu Size 5 kah? configure. Configured from console by console. S1. Copy run start destination file name. Ya. Startup config. Jalaninnya harus di mode pager ya teman-teman. Aku enter Building configuration lagi. OK S1. S1 udah disimpan ke NVRAM, lanjut ke S2. Fast Ethernet 0 Nah, S2. aku copy run start. Copy run start Enter, building dan configuration dua-duanya S2. sudah berhasil disimpan ke memori. Nah, step terakhir. Wah, ini sebenarnya completion udah 100 sih anjir, tapi aku terlalu fokus jelasin ya ketimbang nilai ya. Buset. Step terakhir kita coba konektivitasnya menggunakan command ping. Apa aja yang diuji coba? Kita bakal coba ngeping dari PC 1 ke PC 2, ngeping dari PC 1 ke switch 1, ngeping dari PC 1 ke switch 2. Oke, langsung aja masuk ke command prompt. Komennya itu apa? Dari PC 1 ke PC 2 berarti ping 192.168.1.2. Aku masih inget ya IP masing-masingnya. Nah, sini udah reply Ping ya 192, 1 dari PC 1 ke PC 2 Pinging sudah 192, aman. 168, 1, 2 with 32 Lanjut bytes of ke data. dari Reply from PC 192, 1 168, 1, 2. Bytes equals 32 time equals 1 miss TTL equals 128. Reply from 192, 168, 1, 2. Bytes equals 32 time. 1 miss TTL equals 128. Reply from 192, Nah, 168, 1, 2. gagal ya, Bytes equals 32 time. teman-teman. 1 miss TTL equals 128. Reply from 192, 168, 1, 2. Bytes equals ping Nah, 192, sorry. 168, 125.2543. Pinging 192, 168, 1, 253 with 32 bytes of data. Ketika Request timed out. Reply from 192, ping 168, pertama 1, itu request 253. time out. Bytes equals Kenapa 32 bisa time. gitu? 1 miss TTL Mungkin equals dia 255. Reply from 192, berkenalan, 168, 1, teman-teman. 253. Bytes Dia equals masih 32 time. berkenalan, 1 miss TTL equals pas perkenalan 255. Reply from dia 192, request time out 168, ya. 1, Jadi dia, 253. Bytes equals 32 time. 1 miss TTL equals 255. Ping statistics for 192, 168, 1, 253. Packets. Send equals 4. Received equals 3. Lost equals 1. 25% loss. Approximate round trip times in milliseconds. Minimum equals 0 milliseconds. Maximum equals 0 milliseconds. Average equals 0 milliseconds. Komennya C. itu ping 1.253. Selanjutnya dari PC 1 ke switch 2 berarti komennya itu ping 192.168.1.254. Harusnya sama. Di request pertama itu dia bakal RTO dulu karena dia kenalan dulu. Terus di requestan kedua itu dia sudah berhasil Ping 192, mengenali. Jadi 169, sudah ada 1, reply. 254. Pinging 192, 168, berhasil. 1, 254 with 32 bytes of data. Request timed out. Nah, selanjutnya harusnya nih dari PC 2 ke PC 1 dan PC 2 switch 1 switch 2 itu juga bisa. Aku coba ngerjain juga ya di sini. Ini dari PC 2 aku coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini ke PC 1 sudah berhasil. Ping 192, Dari 15868, PC 1, 1 ke 21. switch Pinging 1. 192, 168, 1, 1 with 32 bytes of data. Reply from 192, 168, 1, 1. Bytes equals 32 time equals 43. Miss TTL equals 128. Reply from 192, 168, 1, 1. Bytes equals 32 time. 1 miss TTL equals 128. Reply from 192, Nah, 168, dia 1, PC 1. 2 ke Bytes switch ping 1 sudah 192, 1, berhasil. 15698, 1, Lanjut 2543. dari Pinging PC 192, 2 168, ke 1, 253 with 32 bytes of data. Request timed out. Reply from harusnya 192, berhasil 168, juga, 1, 253. meskipun Bytes equals 32 time. 1 miss TTL equals 255. Reply from 192, 1, ping 192, 168, 1, 2534. Pinging 192, 168, 1, 2. hasil akhirnya apa? Yang pertama completionnya 100%. Widih, malah dikasih panah. Bentar. Hasil akhirnya completionnya udah 100%. Yang kedua, switch 1 ini udah memiliki IP 253, switch 2 ini 254, dia di config ke VLAN 1. Terus Tarsio ini di telepon. Di telepon dosen sebelah nih. Nah, selanjutnya kita udah berhasil ngasih IP ke VLAN 1, terus di PC 1 juga ini kita udah ngasih IP statik ya. Begitu juga di PC 2. Hasil akhirnya PC 1 ini bisa ngeping ke PC 2. Begitu juga PC 1 bisa ngeping ke sini, dan sini. Begitu juga PC 2 bisa ngeping ke sini, dan sini. Udah selesai teman-teman. Nge-save juga udah di-save ya. Caranya itu masuk yang ini, terus masukin user profile ya. Nah, gitu sih teman-teman. Terus tinggal di-save aja, Ctrl S, aku tinggal close aja. Yes. Udah selesai gitu teman-teman. Ada pertanyaan kah sebelum tak akhiri?
Ada pertanyaan gak nih cuy? Pilih jawab, adakah? Ada nggak ada? Nggak? Aman ya? Ada gambaran ya? Oke, sip. Nanti recordnya tak upload ke YouTube. Kalau udah langsung dikerjain ya teman-teman. Mumpung ada waktu 2 jaman sebelum Jumatan. Kalau ada error tanyain di grup aja. Insya Allah tak bales ya. Kalau aku nggak tidur ya. Harusnya nggak tidur sih. Tadi malam aku udah tidur soalnya ya ketiduran ya. Gitu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.